Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Nah, setelah kita ngebahas dari part 1 membangkitkan dunia shinobi itu past and the future, banyak hipotesa menarik di sana perihal Boruto yang bisa melihat catatan lama dunia shinobi. Dia yang diperkirakan adalah orang di balik siluet pertempuran Kaguya melawan Obito tim 7. Kini semua itu bisa Boruto rasionalkan lakukan hanya dengan perpindahan portal dimensi waktu. Nah, final trilogi ini adalah untuk melihat masa depan Boruto nih. Setelah kita menyaksikan bahwa kemampuan dimensi dan waktu itu memang akan sangat identik dengan Boruto di masa depannya, khususnya nenek moyangnya Kaguya Otsutsuki pula. Kita akan menguak tentang Otsutsuki dan dimensi Yomutsu Hirasakanya pula nih. Meskipun dahulu ada teknik Yomutsu Hirasaka yang paling populer, tapi atribut waktu Boruto di masa Temsinya ini juga tak kalah fenomenal. Hingga sejauh ini Boruto sendiri sudah pernah memperlihatkan dimensinya pada mode Borushiki. Lalu apakah iya jika di era masa depan Boruto tak hanya bertempur dengan para shinobi di bumi, tetapi entitas yang lebih tinggi semacam Otsutsuki maupun God? Nah, tentu dong jika mengarah ke sana kemampuan portal dimensi dan waktu akan sangat krusial bagi seorang Boruto sendiri. Dan kami rasa nih dimana atribut seperti God Domain, Jogan maupun Karma Otsutsuki ini akan memainkan peran paling sentral dalam ceritanya dan masa depan dunia shinobi. Nah, ini akan krusial di tangan Boruto nih. Nah, kita akan bahas hal krusial tersebut di fase 2 Blue Vortex ini ya. Jika teman-teman penasaran, kalian udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan masuk hipotesa tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah, pembahasan ini kita mulai dari sini ya nakama. Kita tahu bahwa nenek moyang Boruto Kaguya Otsutsuki ini punya banyak kemampuan Yomutsu Hirasaka, dimensi es, dimensi lava, dimensi padang pasir, dimensi lautan asam, dimensi gravitasi, dan dimensi pegunungan. Perjalanan antar dimensi memang sangat krusial bagi seorang Otsutsuki. Faktanya mereka melakukan itu untuk mulai menjelajah satu planet ke planet lainnya. Tiap Otsutsuki pun datangnya juga secara bersamaan dan umumnya juga memiliki dimensinya tersendiri. Kala itu Amado pernah mengatakan kalimatnya seperti ini. Biar ku jelaskan kepada kalian dulu siapa dan apa sebenarnya Otsutsuki itu. Mereka adalah para pendatang dari planet lain. Lebih sederhananya mereka adalah alien parasit. Ini memang sederhana, tetapi klan Otsutsuki tetaplah memiliki cerita yang begitu kompleks. Otsutsuki adalah bangsa di mana semua kekuatan dan misteri terbesar dalam dunia shinobi menjadi satu. Mereka sejak era lama telah muncul dengan adanya Kaguya dan Rikudo Sennin. Tetapi kebenarannya lebih dari itu. Kaguya dan Rikudo Sennin hanyalah sebagian kecil dari Otsutsuki itu sendiri. Kita tahu bahwa Otsutsuki sendiri bisa melakukan itu karena mereka melakukan dan bisa menggunakan perjalanan antar dimensi. Kemampuan masuk ke berbagai dimensi dan melakukan time travel itulah yang menakjubkan. Alien Otsutsuki ini akan melakukan sesuatu yang di luar nalar ke berbagai planet tersebut. Mereka akan terus melakukan bercocok tanam tanpa batas dan itu adalah sesuatu yang cukup menyebalkan. Mereka ini menanam pohon suci di tanah dan itu adalah sebuah pohon yang sangatlah besar. Akarnya tumbuh sangat dalam dan mencapai ke setiap sudut dari planet ini. Dan ini layaknya lumut di kamar mandimu. Otsutsuki menggunakan pohon itu untuk menyerap semua cakra dari seluruh kehidupan atas planet itu sendiri. Semua orang akan mati secara alamiah dan itu seperti nyamuk raksasa yang menghisap semua darah dalam tubuh. Semua kehidupan akan berakhir tanpa satupun pengecualian. Begitulah cara Otsutsuki menyerap cakra dan mengambil energi itu dalam sebuah planet. Hingga mereka terus bertransformasi sampai salah satu di antara mereka dikenal sebagai God of Otsutsuki. Shibai namanya salah satunya. Itulah yang dikenal sebagai tekad abadi bangsa langit. Cukup masuk akal kan kenapa mereka disebut sebagai alien parasit dan memiliki banyak sekali misteri. Apalagi kemarin itu dalam akhir-akhir chapternya muncul sosok makhluk misterius dengan mata-mata yang disebut sebagai para fans adalah mata Jogan. Dan itu prediksinya adalah God of Otsutsuki. Dan kita tahu pula kisah tentang para bangsa Otsutsuki yang sangat misterius itu dengan identitas mereka serta ini memang sampai masuk ke berbagai portal dimensinya. Kita tahu sebut saja dari yang paling fenomenal yang pernah diperlihatkan adalah Yomutsu Hirasaka Kaguya. Itu adalah Otsutsuki pertama kali yang dahulu mengenalkan kita dengan Yomutsu Hirasaka, yang mana adalah arti lain dari dimensi ruang waktu yang telah Kaguya gunakan
Dan saat itu seorang ninja yang masih minim informasi tentang dunia selain bumi sendiri akhirnya mendapatkan informasinya tentang Yomutsu Hirasaka. Namun semakin kesini di fase Times 2 Blue Vortex, kemampuan Yomutsu Hirasaka atau God Domain itu serasa akan banyak ditampilkan lagi. Selain itu atribut waktu sendiri juga berperan sangatlah penting, khususnya untuk beberapa Otsutsuki seperti Boruto nih. Hingga sejauh ini Boruto sendiri sudah pernah memperlihatkan dimensinya pada mode Borushikinya kala itu. Kita tahu pada dasarnya kekuatan Boruto terkait waktu, portal dimensi lain maupun karmanya memanglah mengesankan. Dengan atribut tersebut dia bisa masuki dimensi-dimensi Otsutsukinya sendiri. Di samping itu Boruto masih berpotensi melakukan dengan salah satu matanya itu yang kita kenal sebagai Jougan. Bahkan kalau kita ingin mundur ke belakang nih bahwa Boruto itu bisa menggunakan atribut waktu ini, kita ingat nih kala itu insiden kurang 20 tahunan lalu saat Boruto dan Sasuke melakukan perjalanan time travel karena berhubungan dengan senjata Otsutsuki Karasuki. Itu terjadi karena Urashiki itu ingin mengambil cakra biju ketika masih muda. Dan nyambung kan, ini seperti yang kita bicarakan dalam part keduanya kemarin itu. Nah akhirnya Boruto ini bisa melakukan lompatan-lompatan dimensi seperti itu ya. Itu memang mengesankan dan ini sangat memungkinkan jika di fase 2 Blue Vortex-nya itu Boruto akan menunjukkan pada kita ketika ia membawa seseorang melompati dimensi menggunakan atribut God Domain-nya. Kalau kalian baca ulang di chapter sebelum Boruto pasti akan lebih mengesankan lagi teman-teman, karena ceritanya itu sangatlah epic di sana. Momoshiki tidak berbeda dengan yang digambarkan di animenya nih. Sementara Naruto yang berjalan santai, hanya Sasuke yang melihat tetapi tidak bisa bergerak kala itu. Namun Rinnegan menyaksikan semua itu. Dan lalu apa yang dilakukan Momoshiki menghentikan waktu kan? Membekukan atau memperlambat? Nah chapter 10 itu saat dimana Boruto tiba-tiba bertemu dengan Momoshiki yang sedang duduk di pohon Shinju yang hancur akibat serangan Boruto itu. Yang mana saat pertemuan tersebut kita lihat nih aliran waktu itu tiba-tiba berhenti kan. Kita lihat saja ke depan nanti apakah suatu masa Boruto dengan kekuatan karmanya dari Momoshiki dapat benar-benar menghentikan waktu secara sadar. Atau mungkin juga kemampuan seperti itu dulu hanya bisa Momoshiki gunakan dalam keadaan terdesak saja nih. Tapi di fase ini nanti Boruto memang jelas-jelas berpotensi menggunakan atribut dewa tersebut, time travel, time freeze dan juga time speed nih, maupun adalah time stop. Nah Borusiki ini telah menunjukkan time stopnya kan, maupun time travel ke kuno 20 tahunan lalu. Tentu di sini menggunakan Karasuki. By the way nih, kalau ngomongin soal teknik waktu memang terhubung dengan Momoshiki teman-teman, dan sudah menjadi validasi nyata jika elemen waktu maupun kekuatan waktu adalah teknik tertinggi yang juga akan terhubung pada Boruto dan Otsutsuki sendiri. Bahkan dari bab pertamanya saja sudah dimunculkan berkali-kali kemampuan atau fenomena di mana mereka terhubung dengan waktu yang kita singgung tadi. Seperti yang kita tahu, waktu memang menjadi elemen penting dalam kehidupan manapun, dan jika digunakan sebagai atribut kekuatan, waktu, cahaya, dan kegelapan selalu menjadi tingkatan teratasnya karena mereka sangat sulit dimiliki dan dikendalikan atau bahkan digunakan. Jadi persoalan pengguna yang bisa menghentikan waktu bagi Shinobi kami pikir itu tidak ada. Memperlambat masih mungkin, tetapi menghentikan itu sesuatu yang hampir mustahil. Namun tidak untuk mereka yang memiliki kekuatan Otsutsuki. Karena kasus seperti inilah ada teori yang tidak menutup kemungkinan akan menjadi nyata teman-teman. Jika cara Toneri terbius dari Tamate Bako di Istana Raja Naga itu adalah karena Jougannya, dimana jika melihat data dari masa lalu, cara Jougan berhubungan dengan portal dimensi itu menarik, dan juga bisa dianggap karena portal dimensi Jougan itu aktif dan bisa mengakses informasi tersebut. Masa depan Boruto memang akan krusial, lebih krusial dari era Shinobi awal di bumi, ataupun setelah Kaguya turun ke bumi, maupun di fase tensi ini nanti dia akan bangkit. Tapi seperti yang dikatakan Toneri ini, bahwa Jougan itu akan menerangi jalan Boruto yang gelap, dan mata itu akan melawan para dewa jahat yang ada dalam dunia Shinobi. Tentu dewa yang dimaksud di sini dari perkataan Toneri adalah bangsa Otsutsuki yang jahat nih. Jadi karena itulah tensi Boruto itu akan sangat krusial dan menentukan bagaimana dunia Shinobi ini ke depannya. Apalagi kita malah ngerasa nih mereka klan Uzumaki original di sini akan banyak berperan, terkhusus Boruto karena background keluarganya. Dan Manga Minato kemarin itu serasa memberikan sebuah clue kan, seperti ini loh klan Uzumaki ke depannya dan peran mereka itu di masa depan karena banyak pengungkapan alam semesta. Nah, kasus Boruto sendiri sudah dipastikan dia akan menjadi orang yang berpengaruh untuk kisah Shinobi ini berkembang teman-teman. Dalam dirinya bersemayam sosok seorang Otsutsuki yang luar biasa seperti Momo. Ngebahas tentang Momo sedikit, tak terlepas soal segel karma miliknya yang menjadi pusat sumber kekuatan yang ia dapati dari ekstrakan data Momoshiki sendiri. Nah itu adalah plus minus untuk Boruto nih. Dan yang lebih hebat spesial Boruto ini adalah bukannya ada satu namun ada 3 Otsutsuki sekaligus yang saat ini berhubungan dengannya. Namun perlu diingat, sebelum kematiannya itu, Momo itu sudah terlebih dahulu menyerap dan memakan pil cakra Kinshiki Otsutsuki yang dengan sukarela memberikan kekuatannya pada Momoshiki Otsutsuki.
Dan seperti yang sudah dijelaskan juga nih di awal tadi, seorang yang memiliki karma akan serta mendapatkan pengalaman bertarung dari Sang Otsutsuki yang menanamkan karma di tubuhnya sendiri. Jadi sudah jelas jika kekuatan dari Kinshiki Otsutsuki termasuk pula warisan yang akan diterima oleh Boruto dari segel karma yang ditanamkan oleh Momoshiki itu. Selain itu masih ada Toneri Otsutsuki yang akan menjadi sosok terpenting dalam kebangkitan mata Jogan Boruto nih. Yang mana Jogan sendiri adalah salah satu aset paling berharga yang dimiliki Boruto untuk saat ini maupun di masa depannya. Nah bahkan Toneri pernah mengatakan jika Jogan adalah mata yang sangat spesial dan Jogan adalah mata dewa pula. Lagian kita tahu lah ya bahwa setelah era dinasti Shinobi baru ini berlangsung, klan Uzumaki lah yang banyak disorot lantaran ini juga terhubung dengan Hagoromo dan juga Hamura. Dan cerita Boruto dimulai dengan Toneri yang mana merupakan cerita yang segaris lurus dengan para orang-orang keturunan Hamura pula. Dan tentu nih klan Hyuga maupun klan Uzumaki konon juga dianggap memiliki hubungan dengan Hamura dan juga Hagoromo tersebut. Dan Boruto sedari awal jelas berhubungan dengan semua hal itu. Jadi dengan masalah dan kisah Boruto yang kian kompleks lagi teman-teman, kita jadi terpikirkan sebuah bayangan jika Otsutsuki di masa depan akan menginvasi dunia Shinobi, maka dua keturunan klan Uzumaki inilah yang akan berperan besar sebagai pelindung negeri itu. Dan dari data masa lalu kita sudah melihat bahwa apa yang dilakukan Boruto sekarang ini seperti menemui Jubi dan memprediksikan sesuatu yang mengerikan di masa depan, karena ia belajar dari masa lalu melalui beberapa orang terpercaya bahwa di masa depan Jubi itu adalah sebuah kehancuran jika tidak segera ditangani. Dan insting Boruto sudah tahu nih apa yang harus dilakukannya, dan itulah kenapa melalui teknik-teknik seperti perpindahan waktu, God Domain, Jogan, Karma, Uzuiko, Vortex terbarunya itu adalah cara Boruto untuk merevolusi dan membuat dunia Shinobi lebih menggelora lagi. So, gimana menurut nakama sendiri? Sepakat gak dengan hipotesa final tersebut? Chapter 1 udah, chapter 2 udah, dan sekarang adalah chapter ketiganya. Nah cukup segitu nakama pembahasan kita kali ini mengenai hipotesa God Domain, Yomutsu Hirasaka, serta masa depan dunia Shinobi di tangan Boruto sendiri di fase terbarunya Time Skip to Blue Vortex. Nah jika yang ditanyakan silahkan feel free ya tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks teman-teman telah menonton video ini and we'll be come back again.